Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku. Dan di video kali ini aku akan membahas soal SKD BUMN part 2. Nah, bagi yang belum nonton part 1-nya silahkan cek di sini aja ya, karena aku akan membahas variasi soal yang pernah ada gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support channel ini dengan bantu like-nya, komen, dan subscribe, serta juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video yang satu ini. Lihat dulu. Nanti sebelum aku bahas, teman-teman sudah tahu apa itu jawabannya ya. Jadi jangan dilihat dulu jawaban dari akunnya. Oke, nah sebelumnya aku mau rekomendasikan buat teman-teman bagi yang lagi butuh e-book untuk persiapan ujian BUMN-nya, itu kalian bisa order. Oke, itu bisa kalian order di Shopee. Nanti linknya aku cantumin di deskripsi box aku ya. Jadi buku ini udah dilengkapi dengan kurve BUMN-nya, kemudian ada tes TKD dan psikotes, TKB dan wawancaranya, full soal plus pembahasannya. Jadi udah lengkap banget di sini. Harganya cuma 20.000 e-booknya ya, bisa kalian cek aja di Shopee nantinya. Oke. Kita lanjut ke soal tentang tes kemampuan spasial atau gambar. Nah, di sini tip and triknya yang perlu teman-teman lihat adalah Anda diharuskan menggunakan imajinasi seluas mungkin ya. Jadi kita harus berimajinasi seluas mungkin biar teman-teman kebayang bentuk soal atau gambarnya seperti apa. Kemudian langkah yang kedua adalah untuk mengerjakan beberapa tes gambar ini, tidak dilarang untuk memutar kertas soal agar dapat menciptakan imajinasi dari soal gambar tersebut. Pada tes melanjutkan gambar, Anda harus membayangkan dan mencoba-coba pola apa yang dimaksud pada gambar tersebut. Misalnya setiap gambar selalu bertambah satu lingkaran atau setiap gambar mempunyai bentuk-bentuk yang berbeda. Jadi harus diperhatikan di sini ya. Dan yang terakhir adalah semakin sering Anda menyelesaikan soal tes gambar, maka semakin familiar dan semakin lihai Anda dalam mengerjakan soal tersebut. Jadi intinya di sini sering-sering berlatih macam-macam bentuk soalnya. Oke. Sudah siap? Kita masuk ke soal yang pertama. Gambar yang cocok untuk selanjutnya adalah. Oke, coba diperhatikan kira-kira pola gambarnya seperti apa. Nah, kalau udah tahu jawabannya, kalau kita lihat antara gambar satu dengan gambar yang kedua, itu merupakan pencerminan, ya, cerminan. Kalau kita lihat nih cerminannya ya. Nah, otomatis gambar ketiga dan keempat, ini juga adalah cerminan. Jadi intinya satu kedua itu cerminan, jadi dua ketiga juga pencerminan. 3 ke 4 juga pencerminannya. Oke, berarti kita melihat gambar selanjutnya apa pencerminan dari gambar keempat ke menuju ke 5-nya gitu. Kira-kira jawabannya apa? Yang lebih tepat adalah option C. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah persegi berwarna hitam yang bagian ini kan posisinya sama-sama di tengah ya. Kalau ini kan posisinya di kanan, otomatis cerminannya itu posisinya berada di kiri. Jadi jawaban lebih tepat adalah option C. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Gambar yang cocok untuk selanjutnya adalah. Nah, kalau kita perhatikan, ya di situ kan ada dua buah jenis simbol, ada lingkaran dan ada tanda X ya. Nah, jadi gambar X akan berubah menjadi gambar lingkaran atau bulat yang dimulai dari baris pertama hingga baris ketiga. Oke. Jadi kalau misalnya baris pertamanya itu dia ada silangnya di sini, berarti untuk selanjutnya dia berubah menjadi bulat gitu ya. Nah, tapi yang gambar ketiganya ini atau baris ketiganya ini akan sama. Oke, selanjutnya baru berubah silang ini berubah menjadi lingkaran. Oke, berarti semuanya lingkaran ya. Dan ini ada silang-silangnya. Jadi nanti akan berubah lagi menjadi lingkaran. Oke, jadi yang lebih cocok adalah option B. Lingkaran yang kita lihat di sini adalah lingkaran yang bulatannya cuma satu. Kalau di sini 2 nggak mungkin, ini salah ya. Ini juga 2 nggak mungkin, ini juga 4 juga nggak mungkin, ini 3 juga nggak mungkin. Jadi yang cuma satu lingkarannya cuma ada di option B. Oke, jadi jawabannya adalah option B. Soal nomor 3, gambar yang cocok untuk selanjutnya adalah. Nah, kita memperhatikan gambarnya. Segitiganya ada berwarna putih dan ada berwarna hitam. Oke, jadi segitiga di sini dia mengalami perputaran ya. Perputarannya itu searah jarum jam. Jadi gambar ini
perputaran searah jarum jam sama dengan gambar yang nomor 3 ini. Ya kan? Nah, otomatis kalau misalnya gambar nomor 2 ini kalau kita lakukan perputaran searah jarum jam, berarti kan dia ini dong jawabannya, yaitu option C, di mana segitiga atasnya itu pastinya berwarna hitam. Nah, kalau ini gimana? Ini salah nih ya. Ini tuh mirip dengan gambar nomor 1 sama 3 ya. Nomor 1 ini sama nomor 3 ini. Sementara kita melanjutkan pola di gambar nomor 2, yaitu yang lebih tepat adalah option C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Gambar yang cocok untuk selanjutnya adalah, nah di sini ada panah ya. Panahnya membentuk huruf T ya. Ini huruf T. Nah, gambar kedua juga membentuk huruf T. Ininya juga lurus. Ini juga huruf T. Jadi kita melihat gambar selanjutnya itu harus polanya huruf T. Kira-kira yang mana? Kalau ini nggak mirip T ya. Ini membentuk sudut dia jadinya. Ini bukan ya. Ini juga sudutnya, bukan. Jadi kalau gambar berbentuk huruf T, otomatis yang di tengah-tengah ini sudutnya 90 derajat, ini juga 90 derajat. Jadi yang mana yang benar? Yaitu option C. Kalau ini enggak 90 derajat ya kurang dari 90 derajat. Kalau yang ini juga kurang dari 90 derajat. Jadi yang lebih tepat adalah option C. Paham ya? Oke, nomor 5 ini coba dijawab, dijadiin PR ya. Silakan dijawab di kolom komentar. Oke, nomor 6-nya mana ya? Ini. Oke, nomor 6-nya nggak apa-apa ya, berlanjut ya. Jaring-jaring yang benar untuk gambar di atas adalah, nah jadi kita mengimajinasikan ketika gambar ini dibuka, kira-kira jaring-jaringnya yang benar itu seperti apa. Oke, kita lihat ya. Nah, kan di sini ada persegi panjang warna hitam nih. Nah, di sebelahnya itu ada segi 1, 2, 3, 4, ada segi 6. Nah, jadi kita harus melihat gambar yang mirip dengan itu apa. Nah, ini mirip ya, ini berdekatan. Terus di atasnya ada gambar apa nih ya? Ada garis berbentuk sudut gitu, 3 buah gitu ya garisnya. Oke, kalau ini tuh udah pasti salah karena antara persegi panjang sama segi 6 itu tidak bersebelahan gitu ya. Ini bukan, ini juga bukan, ini berjauhan. Ini kemungkinan, ini juga kemungkinan. Oke, tapi ini salahnya adalah apa? Kalau ini, kalau option D ini, kalau kita bikin ke dalam itu gambarnya, itu nggak cocok ya, kebalik jadinya. Jadi ini bukan jawabannya. Kalau ini juga nggak cocok ya. Kenapa? Karena sudut dari ininya itu berada di tengah-tengah ini, di antara segi ini. Kalau ini tuh sudutnya nggak berada di tengah-tengah persegi panjang ini. Malahan taruh sudutnya itu, yang ininya tuh di sini, ya kan? Jadi bukan ini polanya. Oke. Nah, yang lebih tepat jawabannya adalah option A yang ini. Oke. Nah, kalau kalian mau lihat pembahasan lebih detailnya, ini ada gambar yang udah aku siapin. Silahkan diperhatikan dengan seksama. Oke ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ya, aku back ke soal nomor 7 yang ini ya. Nah, nomor 7. Bangun yang benar untuk jaring-jaring tersebut adalah. Nah, ini lebih tepat yang mana nih jawabannya? Oke, ini lebih tepat jawabannya adalah option D, ya, option D. Nah, kalau B ini jauh banget ya bedanya, mereka tuh agak memanjang gitu ya, ininya memanjang ininya. Oke, jadi bukan itu. Yang lebih tepat adalah option D. Nah, ini juga bisa diperhatikan ya, yang aslinya gambarnya itu di bagian sini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Jaring yang benar untuk gambar di atas adalah. Oke, kalau kita buka nih ya, dimana sudut ini harus berada di posisi ini, posisi segitiga yang bagian sininya. Oke, nah kira-kira yang lebih tepat gambarnya yang mana? Oke, ini juga bisa dikatakan benar juga ya. Ini juga benar, tapi ini salah nih, ini udah pasti salah karena tidak ada gambar yang bagian ininya. Oke, terus kalau kita imajinasikan, jawaban yang lebih tepat itu adalah option D. Kenapa? Karena kan posisinya sama-sama tuh. Ini bagian depannya, ini persegi 4-nya, lalu ya dipatahin gambarnya tuh, dan di bagian posisi kirinya yang gambar ini. Oke, jadi jawabannya lebih tepat adalah option D. Jaring tersebut. Nah, ini gimana nih kira-kira polanya?
Kalau ini kita rapatin ke sini ya, kita patahin. Jadi ini bentuknya tuh lebih tepat yaitu option B nih teman-teman ya. Karena kan ini ada sudutnya ya. Nah, ini juga jadi lebih mirip ke sininya gitu. Oke. Nah, kalau ini apanya nggak ada ya lurus ininya. Jadi ini salah nih. Ini juga nggak ada tumpukan yang di atasnya. Jadi ini bukan. Ini juga nggak ada garisnya di bagian sini. Jadi ini juga bukan jawabannya. Ini mereng gitu ya, dia mirip tapi mereng gitu, jadi nggak simetris bentuknya. Oke, yang lebih tepat adalah option B. Nomor 10. Bangun yang benar untuk jaring-jaring tersebut. Jadi kalau jaring-jaring kita perhatikan, gambarnya itu yang lebih tepat yang mana nih teman-teman? Coba jawab dulu. Adalah option B ya. Kenapa? Karena di bagian ininya tuh ada apa ya? Ini kan ada garis ya. Jadi mereka tuh membentuk apa ini sudut di sininya. Bukan sudut sih, persegi panjang gitu. Nah, jadi lebih tepat jawabannya adalah option. Kalau ini kan nggak ada sama sekali ya. Maksudnya cuma garis lurus doang. Oke? Jadi kurang tepat ya. Kita lanjut, ini adalah soal terakhir. Next kita lanjut ke part 2-nya. Stay tune terus sama channel YouTube aku ini. Semoga soal yang aku bahaskan bermanfaat. Nah, bagi kalian yang mau e-booknya silahkan cek linknya di deskripsi box aku. Worth it banget ya, cuma 20.000 kalian bisa pakai. Soalnya untuk tes TKD-nya juga ada, SKD-nya juga ada. Oke, itu adalah beberapa soal yang bisa aku bahas. Di next kesempatan aku akan membahas lagi soal untuk part 3-nya. Jadi kalian nyalain aja lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan informasi dari aku. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.